Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bib Maulana. Saya jurusan Teknik Informatika D3 Teknik Informatika kelas 2A. Politeknik Negeri Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan matematika discrete, yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif, yaitu fungsi f dikatakan fungsi rekursif jika definisi fungsinya mengacu pada dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, konsep dasar pada kehidupan sehari-hari, misalkan kita ingin menaiki tangga mencapai dari lantai dasar ke lantai satu, jika kita mengambil langkah satu persatu di sini, kita dapat mencapai langkah kedua hanya jika kita sudah melangkah pertama. Sekali lagi, untuk mencapai langkah ketiga, kita harus mengambil langkah kedua terlebih dahulu. Untuk contoh rumus sederhana dari konsep dasar pada kehidupan sehari-hari yang sebelumnya, yaitu lantai 2, yang dimana langkah 2 sama dengan langkah satu ditambah lantai dasar. Begitu juga dengan lantai 3, yaitu langkah 3 sama dengan langkah 2 ditambah langkah satu ditambah lantai dasar. Konsep rumus sederhana ini bisa kita gunakan jika kita ingin menaiki tangga yang lebih tinggi lagi, entah itu ke lantai 4, ke lantai 5, ke lantai 6, dan ke lantai yang lebih tingginya. Fungsi rekursif ini didefinisikan oleh dua bagian. Ada namanya basis, ada namanya recurrence. Nah, basis adalah bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini juga sekaligus mengantikan definisi rekursif. Sementara recurrence, bagian ini mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi mengacu pada dirinya sendiri, argumen dari fungsi harus lebih dekat ke nilai awal basis. Nah, di sini kita mempunyai contoh soal, yaitu didefinisikan fungsi f secara rekursif sebagai berikut, yang di mana fn sama dengan 3, n sama dengan 0, yaitu basis. Yang termasuk basis karena bagian berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Nah, sementara rekurensnya itu adalah fn sama dengan 2, fn dikurang 1 itu plus 4. N-nya lebih besar dari 0. Di mana rekurensi itu adalah fungsi mengacu pada dirinya sendiri. Nah, di sini tentukan nilai F4-nya. Langkah penyesalannya itu adalah, di sini kan sudah ketahui nih, Fn sama dengan 3, di mana N itu sama dengan 0. Dan di mana F0 itu sama dengan 3. Nah, untuk kita mencari F4, yaitu kita langkahnya satu per satu. Dan yang sudah saya definisikan sebelumnya, yaitu setiap kali kita menaiki tangga, kita harus menaikinya angka satu per satu. Nah, untuk itu, dari F0 sama dengan 3, F1-nya sama dengan 2 Fn dikurang 1. N di sini kan 1 sini nih. Di sini kan F sama dengan F-nya 1. Nah, di mana 1 dikurang 1 sama dengan 0. Ditambah dengan 4. Nah, 2 dikali F0 itu mana dapatnya? F0 itu dapat dari rumus di awalnya, yang di mana Fn itu sama dengan 3. N itu sama dengan 0. Yang mana N itu 0, mana F0 itu sama dengan 3. Nah, jadi 2 dikali F0 itu adalah 3, 2 dikali 3 ditambah 4, yang dimana hasilnya ini adalah 10. Nah, untuk kita mencari F2, sama seperti sebelumnya, kita harus langkah satu persatu dari dasar ke satu, maka dapatlah yang 2. Nah, untuk mendapatkan yang kedua itu, caranya 2, F2 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 4. 2 dikali F1 kan sudah diketahui, jadi dia dapatnya hasilnya 10. 2 dikali 10 ditambah 4 sama dengan 24. Begitu juga dengan F3-nya. F3 sama dengan 2, F3 dikurang 1 sama dengan 2, tambah 4. 2 dikali F2 itu yang sudah kita dapat adalah 24, ditambah 4. Hasilnya itu adalah 52. Dan terakhir F4 sama dengan 2, F4 dikurang 1 itu 3, ditambah 4. 2 dikali F3 itu adalah 52. 2 dikali 52 ditambah 4, yang mana hasilnya 108. Jadi F4-nya itu adalah 108. Saya mempunyai contoh soal lainnya, yaitu faktorial rekursif. Nyatakan n faktorial dalam definisi rekursif. Misalkan Fn sama dengan n faktorial, maka n faktorial sama dengan 1 itu sama dengan 0, n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 faktorial. N itu lebih besar dari 0. Kita di sini akan menghitung 5 faktorial secara rekursif.
yang di mana 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya kita pecahkan lagi, yang sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kita pecahkan lagi. 5 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Lalu kita pecahkan lagi sampai 0 faktorial. Mana 0 faktorial itu sama dengan 1. Yang hasilnya itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Ini termasuk fungsi rekursif karena langkahnya itu dari satu per satu, mulai dari 5, lalu 4, 3, 2, 1, dan sampai 0. Maka hasilnya itu 120. Mungkin segitu dulu penjelasan dari saya mengenai fungsi rekursif. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.